Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Palipi. Dalam video ini saya akan menjelaskan isi video dari channel YouTube Net Media Tama yang berjudul Kisah Pejuang Pendidikan di Alor yang dipublish pada 10 April 2016 berbatasan dengan negara Republik Demokratik Timur Leste. Pulau Alor termasuk salah satu pulau terdepan Indonesia. Secara spesifik, pulau yang termasuk wilayah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Alor dengan Kalabahi sebagai ibu kotanya. Vera Ertiana, 26 tahun, seorang guru garis depan di Desa Padang Panjang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Guru garis depan adalah program yang dijalankan pemerintah guna memenuhi kebutuhan pengajar di garda depan bangsa. Vera menjalankan tugasnya sejak Mei 2015. Kisah pendidikan anak-anak Padang Panjang serupa dengan film yang sedang mereka tonton pada siang hari itu yang berjudul Denias. Cerita tentang anak-anak yang butuh perjuangan untuk merenggut ilmu pengetahuan. Menonton lewat laptop merupakan pengalaman pertama mereka. Vera ingin menanamkan cinta NKRI pada anak-anak Padang Panjang. Di kala tertentu, Vera turun di ibu kota di Kalabahi bersama suaminya bernama Fauzi, yang juga guru garis depan yang mengajar di Padang Panjang. Saat ke kota, mereka berbelanja kebutuhan sehari-hari. Suaminya juga memanfaatkan momen tersebut untuk beribadah, karena di Padang Panjang tidak ada masjid. Kalabahi adalah tempat teramai dan terdekat dengan beragam akses modern di Kabupaten Alor dengan jarak 60 km dengan desa yang mereka tinggali, melalui gunung dan lembah. Alasan itulah yang membuat Padang Panjang jauh dari kemajuan. Pak Mandes, mantan kepala desa Padang Panjang. Sejak 2004 lalu, Pak Mandes mengupayakan adanya sekolah negeri untuk anak-anak. Ia menyadari aset terbesar sebuah bangsa tidak hanya kekayaan alamnya, melainkan kekayaan alam yang dibarengi kualitas sumber daya manusia. Manusia yang terdidik agar bijak dan pandai, supaya anak-anak di masa depan tidak merasakan kesulitan apa yang Pak Mandes alami. Sejak diberi kesempatan dalam guru garda depan, Vera dan suaminya berkomitmen bersiap mengabdikan seumur hidup mereka untuk mendidik anak-anak di daerah penempatan. Vera berkata bahwa anak-anak di sana tidak tahu apa itu NKRI. Presiden pun mereka juga tidak tahu. Mereka hanya mengenal Alor saja. Upacara adalah salah satu cara Vera untuk mengenalkan rasa nasionalisme pada anak-anak Padang Panjang. Sejak kedatangannya Vera dan suaminya 2015 lalu, mereka tidak tahu apapun dengan upacara. Misi Vera adalah menumbuhkan rasa cinta NKRI karena daerah Alor adalah daerah perbatasan. Jadi, anak-anak harus tahu mereka tinggal di mana, yaitu Indonesia. SD Negeri Padang Panjang berdiri di tahun 2015 dengan 28 murid.
dengan bangunan SD masih bersifat sementara karena meminjam tanah milik gereja. Awalnya, suami Vera mengajar 4 rombong sekaligus, mulai dari kelas 1 hingga kelas 4. Kondisi tersebut menjadi potret masih kurang meratanya guru di daerah terpencil. Idealnya, setiap kelas diisi oleh 1 guru agar penyampaian dari guru tersebut dapat tercurah. Di sana, mereka juga terkendala oleh kurangnya buku. Alhasil, mereka harus memanfaatkan alam sekitar. Adapun Ibu Yomima, ia mengajar kelas 1 sekaligus pelajaran agama. Ibu Yomima berkata, dia mengalami kesulitan dalam mengajar yang bukan bidangnya. Tetapi dengan keadaan tersebut, Ibu Yomima tetap semangat menjalaninya. Sedangkan Vera sendiri mengajar kelas 2 dan kelas 3 dengan materi yang sama dan tingkat pemahaman yang sama. Memang pertama kali Vera dan suaminya datang, mereka memiliki kesulitan untuk mengajari anak-anak Padang Panjang, terkendala oleh bahasa dan sebagainya. Tetapi dengan berjalannya waktu, mereka semua dapat melaluinya dengan baik. Vera mengajarkan tokoh-tokoh Indonesia untuk menginspirasi anak-anak menjadi apa yang mereka mau kelak ketika dewasa nanti. Delmar, murid kelas 4 SD Padang Panjang. Semangatnya menuntut ilmu membuat Vera dan para guru di sekolah pada kagum. Setiap pagi, Delmar jalan 3 km dari rumahnya ke sekolah. Hebatnya, Delmar selalu datang lebih awal dari Vera dan guru lainnya. Vera menjadikan Delmar sebagai salah satu teladan bagi murid lainnya. Kata Fauzi, yaitu suami Vera, Delmar adalah murid yang serba bisa dan cepat menangkap apa yang dia pelajari. Begitupun sekolah lanjutan SMP yang sudah ada meski cuma kelas 1 dan kelas 2 SMP. Meski belum sempurna, Vera yakin sekolah lanjutan tersebut akan menjadi jalan yang akan membentuk generasi cemerlang di tanah Alor. Semua pihak bergerak untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di Alor. Kondisi yang dialami anak-anak Padang Panjang adalah buah dari ketidakmerataannya pembangunan pendidikan di negara kita. Alor hanya salah satu contoh dari daerah di Indonesia yang belum sepenuhnya mendapat janji perubahan bernama pendidikan. Semua anak di Indonesia ini mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang mereka impikan. Karena merekalah yang kelak yang akan menjaga pusaka bangsa di garis depan. Dari kisah perjalanan Vera bersama suaminya yang mengabdi untuk pendidikan anak-anak di tanah Alor, banyak hal yang dipelajari, mulai dari Vera yang sangat gigih untuk menemukan rasa cinta NKRI kepada anak-anak di tanah Alor. Tidak terlepas juga oleh semangatnya Fauzi dan Ibu Yomima yang telah menghidupkan pendidikan di Padang Panjang. Anak-anak yang selalu bersemangat, riang, dan gigih belajar untuk meraih apa yang mereka impikan.
Karena siapa lagi kalau bukan mereka yang akan melanjutkan semangat pendidikan di Alor, Indonesia. Tak luput dari pelajaran yang diambil, saya dapat menerapkan pembelajaran di kelas lewat kisah Ibu Vera yang mengajar di Alor dengan memanfaatkan lingkungan atau alam sekitar sebagai media pembelajaran seperti yang dilakukan oleh Ibu Vera. Karena memang banyak sekali manfaat yang bisa didapat melalui alam sekitar. Selesai sudah analisis video yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.